Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenggila Aurelia Putri dan juga teman saya Noval Wisnu Ramadan. Kami dari SMPN 29 Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami. Latar belakang dari penelitian kami adalah kayu yang merupakan bahan utama dalam pembuatan papan partikel alternatif apabila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan persediaan pohon menjadi menipis. Sementara itu, pada saat masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas yang menggunakan masker dikarenakan himbauan dari pemerintah. Hal tersebut dapat mengakibatkan menumpuknya limbah masker medis yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan biota hidup lainnya menjadi terganggu. Di sisi lain, serabut kelapa yang biasa kita jumpai di pasar tradisional semakin hari semakin menumpuk. Maka dari itu kami membuat judul penelitian pemanfaatan limbah masker medis dan serabut kelapa sebagai papan partikel alternatif super. Rumusan masalah dari penelitian kami adalah yang pertama, bagaimana cara membuat limbah masker medis dan serabut kelapa sebagai bahan dasar papan partikel alternatif super. Dan yang kedua adalah, apakah limbah masker medis dan serabut kelapa dapat digunakan sebagai pembuatan papan partikel alternatif super. Setelah itu, tujuan dari penelitian kami yang pertama, cara pembuatan limbah masker medis dan serabut kelapa sebagai bahan dasar pembuatan papan partikel alternatif super. Dan yang kedua, penggunaan limbah masker medis dan serabut kelapa sebagai bahan dasar pembuatan papan partikel alternatif super. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gunting, pisau, timba, timbangan digital, cetok, serta alat cetakan papan. Lalu bahan yang digunakan antara lain limbah masker, serabut kelapa, semen putih, serta lem kayu. Metodologi penelitian ini yang pertama, kumpulkan limbah masker medis dan serabut kelapa, lalu bakar limbah masker medis sekaligus hancurkan. Selanjutnya yaitu potong kecil-kecil serabut kelapa sekaligus blender. Lalu campurkan kedua bahan tersebut. Setelah itu aduk secara merata bersama bahan-bahan yang lainnya. Kami mengajukan 5 sampel ke Balai Penelitian dan Konsultasi Industri dengan kode PB yang merupakan papan yang beredar di pasaran. Sedangkan penelitian kami dengan kode PT1, PT2, PT3, dan PT4. Adapun hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, dengan kode PB memiliki kuat tekan sebesar 6,80 kg per cm. Dan yang kedua dengan kode PT1 memiliki kuat 6,75 kg per cm. Lalu yang ketiga dengan kode PT2 memiliki kuat tekan sebesar 6,55 kg per cm. Yang keempat dengan kode PT3 memiliki kuat tekan sebesar 7,10 kg per cm. Dan yang terakhir dengan kode PT4 memiliki kuat tekan sebesar 7,05 kg per cm. Dari data yang ditunjuk tadi, dapat disimpulkan bahwa papan yang menggunakan bahan campuran limbah masker dan serabut kelapa dapat menahan lebih besar daripada papan yang beredar di pasaran. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan limbah masker medis dan serabut kelapa ada di dalamnya sehingga bisa menahan dari tekanan tersebut. Saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, memilih limbah masker medis dan serabut kelapa sebagai bahan pembuatan papan alternatif super untuk mengurangi limbah masker medis dan serabut kelapa di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yaitu pembuatan papan partikel alternatif super dari limbah masker medis dan serabut kelapa merupakan salah satu usaha alternatif untuk mewujudkan masyarakat bebas dari sampah organik serta anorganik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.